Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat karena ibadah yang satu ini termasuk di dalam rukun Islam. Zakat sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di waktu tertentu. Kedudukan zakat sendiri sama dengan kewajiban puasa, salat, syahadat, serta haji. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya untuk berzakat sebagaimana tercantum di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun pengertian zakat fitrah mengacu kepada zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan pengaruh pergaulan dan lain sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Biasanya zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan, tepatnya sebelum sholat Idul Fitri. Sementara itu zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Umumnya harta yang dikenakan pada zakat mal berupa segala sesuatu yang dikuasai dan digunakan menurut kekuasaannya, seperti emas, perak, uang, barang-barang yang diperdagangkan, hasil pertanian, tambang, dan lain sebagainya. Lantas bagaimanakah jika seorang muslim ternyata enggan untuk membayarkan zakatnya? Sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis terdapat sejumlah ancaman yang diperuntukkan bagi orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama, akan mendapatkan azab yang pedih. Ketika seorang muslim enggan mengeluarkan zakat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Ini sesuai di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 hingga ayat 35.
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dari ayat tersebut maka jelas bahwa mereka yang mengumpulkan harta dan enggan dizakati akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua harta tersebut akan dipanaskan dengan api, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung si pemilik harta, lalu diucapkan kepadanya, inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu. Lalu yang kedua, dikalungkan hartanya di leher pada hari kiamat. Selanjutnya ancaman lain bagi muslim yang enggan mengeluarkan zakat adalah dikalungkan hartanya yang berat di leher pada hari kiamat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 180, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah hartanya akan berubah menjadi ular dan menggigitnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu dirupakan menjadi ular jantan yang kepalanya botak dan ada 2 titik hitamnya. Ular ini melilit di lehernya, lalu menggigit 2 rahangnya dan berkata, aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga ujian bagi keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis tentang 3 ancaman mengerikan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Kelak di hari kiamat, harta yang kita kumpulkan tanpa zakat akan menjadi azab yang membakar, bukan penolong yang menyelamatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan bahwa harta yang tidak dizakati akan berubah menjadi ular berbisa yang akan terus menggigit pemiliknya. Maka sebelum terlambat, mari kita renungkan, apakah kita masih ingin menahan harta yang seharusnya menjadi penyucian jiwa, atau justru kita memilih untuk berzakat dengan hati yang ikhlas agar harta kita menjadi berkah dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan yang mencintai zakat, membersihkan harta dan meraih ridhonya. Jangan sampai penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.